Selamat malam Mbak Arnia. Malam, Ana. Ya Mbak, perkenalkan dulu ya, saya Ana Arianti sama teman saya. Ya, Fiona Renjantika dan Ya Mbak, saya dua teman lagi. Dan saya Alvina Damayanti. Saya Ninda Rahmalia Anggraini. jadi di sini saya perwakilan dari kelompok saya itu mau wawancara Mbak Arnia sebagai seorang ahli gizi terkait peran dan fungsi ahli gizi di Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit. Jadi Mbak Arnia boleh sharing-sharing untuk peran dan fungsinya sebagai ahli gizi di Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit, Mbak. Oke, Silakan, Mbak. siap. Ini nggak ada pertanyaan khususnya apa langsung sharing? Nggak ada sih, Kak. Mungkin bisa lanjut aja sharing gitu aja. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Arnia. Sekarang kerja di Rumah Sakit Aura Shifa Kediri. Kalau semisal mau sharing tentang di Dinas Kesehatan mungkin nggak terlalu detail ya, soalnya kan kerjanya di rumah sakit. Sebenarnya kalau semisal masalah kerjaan, tugas, fungsi, tupoksi, ahli gizi, entah itu di masyarakat, terus di klinis, dinas kesehatan, atau mungkin di teknologi pangan, kurang lebih hampir sama. Cuman karena ini di rumah sakit, itu cenderungnya ke pasien. Nah, kalau tugas ahli gizi sendiri di rumah sakit, itu mewenangi semua di instalasi gizi, mulai dari penyelenggaraan makanan, MSPM, sampai kasih diet ke pasien, konsultasi, dan lain sebagainya. Itu untuk di rumah sakit. Terus mungkin ada tanggapan? Kalau boleh tahu Mbak Arnia sekarang di bagian mana ya, Mbak? Di instalasi gizinya. Di instalasi gizi itu yang dilakukan apa aja? Kalau di instalasi gizi tempatku kerja itu gizinya sendiri ada 2 orang. Dan untuk pemasaknya itu 2, untuk transporter atau pelaksana itu ada 11 orang. Nah, gizi di sini berperan mengatur, mengelola segala hal yang berhubungan sama instalasi gizi, mulai dari persiapan, kita juga ikut sekalipun gizi, tapi juga ikut ambil alih di persiapan. Jadi nggak hanya cuma konsultasi, tapi semua juga dilakukan. Terus kalau semisal konsultasi, bisa dirawat inap, bisa dirawat jalan. Kayak gitu-gitu sih. Kalau di rumah sakit lebih ke asuhan gizi ke pasien. Terutama kalau semisal ada pasien punya komorbid, ada diabetes, ada hipertensi, atau mungkin penyakit lainnya. Terus ini kan lagi marak-maraknya COVID. Nah, itu lebih cenderung ke situnya. Gitu. Kalau semisal di dinas kesehatan, lebih menaungi semua ya. Ada menaungi permasalahan-permasalahan gizi yang ada di lingkungan Kabupaten Kediri atau mungkin di lingkungan mana kayak gitu. Kalau ahli gizi di Puskesmas itu lebih mengarah ke masyarakat. Ada yang mau ditanyakan atau mungkin ada tambahan? Oke, Kak, makasih sebelumnya. Tadi tanya apa, Bi? Aku tadi nanya, jadi kalau di rumah sakit itu, Arnia itu wewenangnya kayak gimana gitu loh? Maksudnya, Tugasnya? gitu, ngapain aja? Yang udah ada lagi? Ya, gitu aja dulu. Oke. Kalau ahli gizi, nggak cuman aku ya, tapi mungkin ahli gizi semuanya di rumah sakit itu pasti memberikan pelayanan gizi. Tata cara diet. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, menentukan status gizi. Mulai dari indikator tinggi badan, berat badan, terus mungkin lila, tinggi lutut. Nah, dari beberapa aspek itu, kalau semisal memungkinkan untuk diukur tinggi badan, ya tinggi badan. Tapi kalau enggak, kan pakai estimasi tinggi ulna bisa. Terus lila juga bisa untuk menentukan status gizi.
menegakkan diagnosis gizi. Diagnosis gizi sama diagnosis penyakit itu kan beda. Nah, terus menentukan tujuan dan merencanakan intervensi gizi, monitoring, evaluasi itu setelah dikonsultasi. Nah, terus merencanakan dan mengubah susunan diet. Nah, kalau semisal di awal pasiennya darah tinggi, kita kasih diet rendah garam. Nah, nanti kalau semisal di kemudian hari udah nggak ada darah tinggi, ya udah kita kasih diet biasa tanpa ada rendah garam kayak gitu. Kecuali kalau semisal pasiennya memang cenderungnya darah tinggi, ya udah kita kasih tetap rendah garam kayak gitu atau rendah natrium. Terus habis itu food service, penyediaan makanan, pengadaan. Habis itu penelitian juga bisa. Oke, Kak, makasih. Hambatannya yang selama ini Kak Agnia rasakan itu apa? Kalau Kayak hambatan, kayak susahnya gitu atau kendala lah kayak. kalau kendala atau hambatan selama ini alhamdulillah nggak ada. Alhamdulillah teratasi. Alhamdulillah. Semangat Terima ya kasih ya. semuanya, sukses jaga Makasih, kesehatan. Kak. Amin. Makasih Kak. Iya, izin live ya. Assalamualaikum. Oke, Kak. Waalaikumsalam. Makasih. Makasih Salam. juga. Makasih, Mbak.